Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ini di perusahaan sertifikasi kepada PT WI Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Amanda Fitriani dengan NIM 23. Saya Bedal Mujib dengan NIM 11.009. Saya Dia Ayu Landari dengan NIM 2310101143. Saya Yuli Alfiani dengan NIM 2310101148. Saya dengan NIM 2310101157. Selanjutnya ada latar belakang. Konflik perusahaan terjadi karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan karyawan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berdampak negatif. Namun juga bisa positif jika ditangani dengan tepat. Kasus PT WUMA Indonesia menunjukkan konflik akibat PHK sepihak yang tidak memenuhi hak pekerja, sehingga menimbulkan berbagai dampak dan memerlukan penyelesaian yang tepat. Oke, selanjutnya itu pengertian konflik dalam perusahaan. Konflik dalam perusahaan terjadi ketika antara pihak manajemen dan karyawan memiliki perbedaan kepentingan yang menimbulkan pertentangan dalam aktivitas kerja. Misalnya, perusahaan ingin menekankan biaya operasional, sementara karyawan menginginkan kenaikan gaji atau jaminan kerja. Menurut Stepe Robins dan Timothy Jude 2017, konflik muncul karena perbedaan kepentingan, persepsi, dan keterbatasan sumber daya. Namun, penting dipahami bahwa konflik tidak selalu berdampak buruk. Menurut M. Afzalur Rahim 2002, konflik juga bisa memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik, seperti meningkatkan kualitas keputusan dan mendorong perbaikan dalam perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan konflik dalam perusahaan. Cara menyelesaikannya ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan tradisional yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia yang melihat konflik sebagai hal yang wajar terjadi dalam hubungan kerja antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, pendekatan interaksionis yang justru menganggap konflik sebagai sesuatu yang diperlukan karena dapat memicu ide baru, inovasi, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi, perusahaan modern tidak lagi hanya menghindari konflik, tetapi berusaha mengelolanya secara produktif. Next. Nah, selanjutnya, strategi manajemen konflik. Untuk mengelola konflik, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi. Menurut Kenneth W. Thomas dan H. Kliman 1974, ada 5 strategi utama. Yang pertama, competing, yaitu ketika satu pihak berusaha memenangkan konflik tanpa memperhatikan pihak lain, biasanya digunakan untuk keputusan cepat. Yang kedua, collaborating, yaitu mencari solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Yang ketiga, compromising, yaitu masing-masing pihak saling mengalah untuk menemukan titik tengah. Yang keempat, avoiding, yaitu menghindari konflik untuk sementara waktu. Dan yang kelima, accommodating, yaitu mengalah untuk menjaga hubungan. Dan dari kelima strategi tersebut, yang paling efektif dalam jangka panjang adalah collaborating, karena dapat menjaga hubungan kerja sekaligus menyelesaikan masalah. Jadi dapat disimpulkan itu bahwa konflik dalam perusahaan adalah hal yang tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan antara berbagai
berbagai pihak, namun konflik tidak selalu berdampak negatif jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami pendekatan konflik dan memilih strategi yang tepat, terutama kolaborasi, agar konflik dapat diselesaikan secara efektif, menjaga hubungan kerja yang harmonis, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Next, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada profil perusahaan yang menjadi objek studi kasus kami. Jadi di sini kami mengambil pada PT Hung A Indonesia. PT Hung A Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi ban dan berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Produk yang dihasilkan dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dalam menjalankan operasionalnya perusahaan bergantung pada permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku. Namun, dalam beberapa waktu terakhir perusahaan mengalami penurunan permintaan produk, kesulitan impor bahan baku, serta penurunan penjualan yang menyebabkan perusahaan itu mengalami krisis operasional hingga akhirnya menghentikan kegiatan usahanya. Lanjut. Selanjutnya ada konflik yang terjadi pada PT Hung A. Jadi konflik yang terjadi pada PT Hung A merupakan konflik hubungan industrial yang muncul setelah perusahaan melakukan PHK massal terhadap sekitar 1.500 karyawan pada 15 Januari 2024. Permasalahan muncul karena adanya PHK yang dilakukan secara sepihak, kemudian tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama atau PKB, serta hak pekerja pesangon yang tidak dipenuhi. Nah, hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan pekerja sehingga terjadi proses protes dan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam konflik. Jadi konflik ini terjadi antara manajemen PT Hung A Indonesia dengan para pekerja yang terkena PHK. Dari sisi manajemen, keputusan PHK diambil karena kondisi perusahaan yang menurun dan untuk mengurangi kerugian. Namun, dari sisi pekerja, keputusan tersebut dianggap merugikan karena dilakukan secara sepihak dan tidak memenuhi hak-hak mereka. Nah, perbedaan kepentingan ini menjadi penyebab utama konflik. Selain itu, konflik juga diperparah karena tidak adanya kesepakatan prosedur PHK yang tidak sesuai aturan, serta penolakan perusahaan terhadap rekomendasi mediator. Akibatnya, konflik berkembang dan melibatkan pihak lain seperti serikat pekerja, pemerintah, hingga ke pengadilan. Nah, selanjutnya ada dampak konflik PT Hung A Indonesia. Jadi konflik yang terjadi di PT Hung A Indonesia ini membawa dampak yang cukup besar. Yang pertama dari sisi ekonomi, yaitu terjadinya PHK massal terhadap sekitar 1.500 pekerja membuat banyak orang itu kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Hal ini tentu berdampak pada ketidakstabilan kondisi ekonomi para pekerja dan keluarganya. Kemudian dari sisi psikologis dan sosial, para pekerja itu juga mengalami tekanan, mereka merasa cemas, kemudian masa depan yang tidak pasti, dan muncul juga keresahan baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga secara emosional dan sosial. Kemudian konflik ini juga berdampak pada hubungan industrial, yaitu terjadi ketidakharmonisan antara pekerja dan manajemen yang terlihat dari adanya aksi protes, demonstrasi, hingga konflik yang berkepanjangan. Kemudian dari sisi hukum, yaitu muncul perselisihan karena perusahaan dianggap tidak menjalankan kewajibannya, khususnya terkait pemberian pesangon sesuai perjanjian kerja bersama. Akibatnya, kasus ini berlanjut hingga ke pengadilan hubungan industrial. Nah, kemudian dari sisi organisasi atau perusahaan, dampaknya adalah menurunnya kepercayaan pekerja terhadap perusahaan. Hal ini itu juga berpengaruh pada citra perusahaan yang menjadi kurang baik di mata publik.
Nah, selanjutnya ada strategi penyelesaian konflik. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut ada beberapa tahapan strategi yang digunakan. Yang pertama, strategi kolaboratif, yaitu melalui perundingan antara pekerja dan manajemen untuk mencari solusi yang menguntungkan. Namun, strategi ini tuh kurang berhasil karena kurangnya keterbukaan dari pihak perusahaan. Kemudian ada strategi kompromi. Nah, di sini pekerja itu mulai menerima keputusan PHK, tetapi tetap menuntut hak mereka, terutama terkait pesangon. Ini merupakan upaya mencari titik tengah antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga ada strategi kompetisi. Pekerja melakukan aksi demonstrasi untuk menekan perusahaan agar memenuhi tuntutan mereka. Nah, yang terakhir, strategi penyelesaian formal atau litigasi ini dilakukan melalui mediasi oleh Disnaker dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya penerapan manajemen konflik, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, mediasi dan ajuran hukum. Konflik PHK di PT Hung A ditangani melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia. Yang kedua, pertemuan bipartit dan fasilitasi. Manajemen PT Hung A bertemu dengan perwakilan serikat pekerja, yaitu seperti VSP, LEM, dan disertai pihak ketiga seperti Kapolsek Bekasi untuk mencari solusi damai. Yang ketiga, kesepakatan dan kompromi. Pada bulan Juni 2024 dilaporkan adanya kesepakatan antara kuasa hukum, pekerja, dan manajemen yang kemudian disosialisasikan ke 153 pekerja terdampak dan diterima dengan baik, menunjukkan langkah kolaborasi dan kompromi. Dan yang terakhir adalah pendekatan formal dan perlindungan hukum. Studi hukum tentang kasus PHK pihak di PT Hung A menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan pekerja ketika manajemen menolak ajudan mediator. Selanjutnya, kesimpulan, konflik perusahaan terjadi karena perbedaan kepentingan antara manajemen dan karyawan, namun dapat berdampak positif jika dikelola dengan baik. Kasus PT Hung A menunjukkan konflik akibat PHK yang tidak sesuai prosedur, sehingga menimbulkan berbagai dampak. Penyelesaian konflik memerlukan komunikasi yang baik dan strategi yang tepat agar tercapai solusi yang adil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.